Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Keripik Tempe Crispy Kui OMG. Dan ini anggota kelompok saya, bersama saya Marcelina Bulu, Mu Yusuf Kiat, Albertus Harimurti, Mulia Ramadini. Bisnis background. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari hasil fermentasi biji kedelai menggunakan ragi. Makanan ini relatif mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Dalam berbagai ragam pangan, misalnya gorengan dan sayuran. Bahkan saat ini, pengguna tempe sudah diinovasikan untuk sejumlah makanan modern seperti bahan pembuatan brownies dan sebagainya. Olahan dari tempe atau ciri khas keripik tempe ini memang tipis. Kami memang sengaja memotong tempe ini secara tipis-tipis sehingga menghasilkan tempe yang lebih renyah. Bukan karena kondisi ekonomi atau rupiah sedang melemah, tetapi ciri khas ukuran keripik tempe memang harus tipis agar bisa tahan lama. Bisnis keripik tempe ini cukup menguntungkan. Rata-rata keripik tempe dijual dengan harga Rp4.000 sampai dengan Rp5.000 per satu plastik. Bahan bakunya pun relatif mudah didapat, soal modal pun tak perlu pengeluaran banyak. Usaha keripik tempe merupakan tujuan utama kami mendirikan usaha tempe ini, salah satu makanan yang paling dikenal dan disukai oleh sebagian kalangan masyarakat. Dan keripik tempe biasanya dapat dijadikan cemilan maupun lauk. Mengikuti perkembangan zaman serta pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, ditambah dengan peluang yang ada untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin kecil, maka kami mulai mengasah otak untuk berpikir lebih kreatif agar dapat menghasilkan pendapatan sendiri di lingkungan masyarakat. Visi dan misi. Visi yang pertama, menjadikan usaha produksi keripik tempe crispy sebagai usaha skala kecil yang mampu menguasai pasar produk makanan ringan. Yang kedua, serta menjadikan keripik tempe salah satu makanan khas. Misi yang pertama, menggunakan tempe sebagai bahan baku utama produk kami. Yang kedua, mengutamakan kebersihan isi produk maupun kemasan produk. Dan yang ketiga, mengutamakan kualitas produk dan harganya pun terjangkau. Product description dan juga struktur organisasi. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah keripik tempe. Jadi keripik tempe itu adalah makanan yang terbuat dari tempe, kemudian diiris tipis dan digoreng menggunakan tepung yang sudah dibumbui. Biasanya rasanya itu asin dengan aroma bawang yang gurih. Di Indonesia sendiri, cara pembuatan keripik tempe ini dibuat dengan berbagai rasa dan bentuk yang berbeda-beda, sehingga di setiap daerahnya mempunyai. Kemudian saya ingin melanjutkan tentang struktur organisasi dan juga pekerjaan yang dilakukan di setiap bidangnya. Pemilik usaha Pak Harimurti, manajer pemasaran saya Yusuf Putra Kusuma, manajer produksi Marcelina, manajer gudang Mulia Ramadini. Jadi tugas saya sendiri di manajer pemasaran adalah melakukan perencanaan dan perorganisasian jadwal produksi. Dan tugas Marcelina sebagai manajer produksi adalah memastikan barang yang diproduksi secara efisien dan jumlah produksi yang benar dan akurat, sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas secara standar. Model Cloud Business Canvas. Bagian dari ke partner supplier, yang pertama penjualan tempe dan yang kedua pasar tradisional. Bagian dari kreativitas, yang pertama pemulihan bahan baku, yang kedua proses produksi, dan yang ketiga penjualan. Bagian dari value precision, yang pertama tempe lebih renyah dan gurih, yang kedua harga terjangkau, yang ketiga memiliki rasa enak dan aroma bawangnya, dan yang keempat kemasan yang menarik.
Bagian dari customer relationship yang pertama, dengan cara memberikan penawaran dan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan yang kedua, mempertahankan kualitas produk kita. Bagian dari customer segment yaitu orang dewasa yang menyukai snack keripik tempe. Bagian dari key resources yang pertama, karyawan, bahan adonan, yang kedua, alat produksi, dan yang ketiga, alat transportasi. Bagian dari channel kami yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, ataupun menitipkan di warung. Cost reduction yaitu biaya transportasi, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tetap. Revenue stream yaitu penjualan tempe kepada konsumen dan penjualan tempe kepada reseller. Vision begitu yang harus ditampilkan. Fixed cost memiliki sewa tempat, jangka waktu ditentukan sendiri. Pembelian peralatan, pergantian, overhead cost meliputi belanja bahan baku dan stok, upah karyawan. Cost sama dengan FC sama dengan VC. FC sama dengan biaya tetap. FC sama dengan variable cost sama dengan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah unit yang dihasilkan. VC variable cost, bahan-bahan pembelian satu kali produksi. Kacang kedelai 500 gram 6.000, satu kali produksi 3.000. Tepung tapioka 500 gram 6.000, satu kali produksi 3.000. Minyak goreng 1 liter 12.000, satu kali produksi 6.000. Ragi tempe 2.000, satu kali produksi 1.000. Garam 4.000, satu kali produksi 1.000. Gas 20.000, satu kali produksi 1.000. Plastik 10.000, satu kali produksi 5.000. VC, satu kali produksinya 20.000. BEP, pada bagian ini Anda akan memberikan gambar pada calon investor kapan bisnis ini akan mencapai titik impas. BEP, hingga calon investor memiliki gambaran tentang perkembangan ke depan. Modal sama dengan TC sama dengan PC tambah VC sama dengan 5.000 tambah 20.000 sama dengan 25.000. Modal atau PIS sama dengan 25.000 bagi 30 sama dengan 833. Harga jual sama dengan HPP atau modal tambah keuntungan sama dengan 833 tambah 30% sama dengan 1082. BEP sama dengan modal atau harga jual sama dengan 20.000 bagi 1082 sama dengan 1848 per 9 piece. Artinya kalau terjual 9 piece sudah balik sama dengan 1082. BEP sama dengan modal atau harga jual sama dengan 20.000 bagi 1083 sama dengan 1848 per 19 piece. Artinya kalau terjual 19 piece sudah balik modal, tidak untung dan tidak rugi.
profit atau revenue sharing. Jadi keuntungan kami 20% yaitu 5.000. Jika menitipkan keripik tempe di warung 10 plastik dan pemilik warungnya mendapatkan 5% yaitu 1.000. Artinya kita menitipkan keripik tempe di warung dengan harga 4.000 per satu bungkus. Dan pemilik warung menjual ke konsumen akhir dengan harga 5.000 per satu bungkus. Jadi pemilik warung mendapatkan 1.000. Modal sama dengan 25.000. Harga jual ke konsumen akhir sama dengan 5.000. Jadi keuntungan untuk dijual pada satu warung kecil 10 kali 4.000 sama dengan 40.000. Keuntungan bersih 40.000 kurang 25.000 sama dengan 15.000. Jadi kalau terjual 10 piece sudah balik modal dan untung 15.000. Kesimpulan, berbagai macam hasil pertanian khususnya kedelai dapat menjadi komoditas yang berkualitas jika kita memiliki kemauan, ide ataupun gagasan untuk mengolah kedelai tersebut ke dalam suatu jenis makanan ringan, yaitu salah satu tempe crispy, maka akan menjadi suatu peluang dalam kita berwirausaha dan juga dapat meningkatkan ekonomi seseorang dari hasil penjualan jenis makanan ringan tempe crispy tersebut. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kami kelompok 1. Saran dan kritikannya kami siap terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.